Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Widianti dengan NIM 20209072 dari kelas PI2. Saya adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini, saya akan menyampaikan materi mengenai psikologi pendidikan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dalam pembelajaran. Semua ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI. Baiklah, langsung saja, apa itu psikologi pendidikan? Nah, Bapak Psikologi Pendidikan yaitu Johann Friedrich Herfurth pada tahun 1776 sampai 1841, di mana psikologi pendidikan konsep utamanya adalah proses belajar atau memahami sesuatu bergantung pada pengenalan individu terhadap hubungan antara ide yang baru dengan pengetahuan yang dimiliki. Prinsip belajar ini lebih dikenal dengan apersepsi. Lalu, psikologi pendidikan menurut Rieber pada tahun 1988 yaitu disiplin ilmu psikologi yang berkaitan dengan teori dan masalah kepribadian yang berguna dalam proses belajar. Nah, sedangkan menurut Barlow 1985, psikologi pendidikan adalah sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu tugas guru dalam proses belajar mengajar. Nah, jika secara umum, apa sih psikologi pendidikan itu? Secara umum, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu, serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Psikologi pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses belajar dan mengajar. Selanjutnya yaitu psikologi dalam pendidikan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi dari ilmu pengetahuan, maka perubahan-perubahan pesat terjadi pula dalam bidang pendidikan. Kurikulum sering kita dengar sering direvisi. Tujuan pendidikan sering mengalami perubahan perumusan, metode mengajar mengalami perubahan, sumber serta fasilitas belajar sering mengalami penambahan. Hal itu semua tidak lain dalam usaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Dalam psikologi, kepatuhan yang datang dari luar merupakan isyarat adanya konflik antara otoritarianisme dan demokratis. Kepatuhan sebaiknya terjadi secara timbal balik di antara semua pihak yang terlibat di dalam pendidikan. Nah, dalam hal ini penerapan psikologi, terutama psikologi belajar, memerlukan pemikiran yang mendalam agar pelayanan atau perlakuan terhadap siswa atau peserta didik sesuai dengan sifat dan hakikat peserta didik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, apa saja ruang lingkup psikologi pendidikan itu? Yang pertama yaitu ada pengetahuan. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan yaitu kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Guru atau pengajar perlu memiliki pengetahuan tentang metode pembelajaran dan pengetahuan lainnya tentang masalah yang mungkin ada pada peserta didik. Selanjutnya yaitu yang nomor 2, pembawaan. Proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Pembawaan dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi, konsep pengajaran selama berada di kelas, dan juga diperlukan untuk mengubah suasana yang menstimulus siswa selalu aktif akan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Yang ketiga, proses-proses tingkah laku. Proses pembelajaran interaktif yang diberikan oleh guru kepada peserta didik akan memunculkan perubahan perilaku seperti keterampilan selama proses pembelajaran, seperti berbicara di depan kelas, berdiskusi, ataupun kegiatan yang melibatkan respon sensorik dan motorik. Kegiatan tersebut dapat memberikan perubahan pada peserta didik menjadi lebih aktif dan perubahan sikap dari sikap yang kurang baik menjadi sikap yang baik atau positif. Selanjutnya nomor 4 yaitu hakikat dan ruang lingkup belajar.
Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu pada proses pembelajaran seperti interaksi materi yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya yaitu perkembangan siswa. Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas, ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pembelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru, dan temannya. Semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar sangat mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. Kondisi ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan merupakan fasilitas yang dapat membantu mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Sikap guru, semangat kelas, sikap keluarga dan masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi situasi belajar dan pada akhirnya mempengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran terhadap siswa. Selanjutnya yaitu pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu untuk mengukur perkembangan pendidikan yang telah didapat. Selanjutnya, aspek praktis pengukuran. Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Yang kesembilan, transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik itu bisa menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Yang ke-10, kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun berkelompok. Ke-11, pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya berupa aturan-aturan kedisiplinan ataupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Yang 12, kurikulum pendek. Kurikulum pendek merupakan kerangka pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dikatakan sudah belajar jika terdapat perubahan pada perilakunya. Yang kedua yaitu operant conditioning theory. Operant conditioning theory adalah tipe pembelajaran di mana perilaku dikontrol oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Dukungan positif adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan pada suatu perilaku, sedangkan dukungan negatif adalah membuang sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai sikap yang bisa diterima. Yang ketiga, classical conditioning theory. Classical conditioning merupakan teori dengan melibatkan pembelajaran pada perilaku baru melalui suatu proses yang berkesinambungan. Selanjutnya, yaitu teori kognitif. Teori kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Selanjutnya yaitu teori koneksionisme yang dikembangkan oleh Edward L. Thorndike pada tahun 1876 sampai 1949 dan dikenal dengan teori stimulus respon. Menurutnya, dasar belajar merupakan asosiasi dari stimulus dan respon. Stimulus akan memberikan pesan pada panca indera, lalu memberikan respon dengan perilaku. Selanjutnya, yaitu teori Gestalt. Gestalt merupakan teori
yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Dapat disimpulkan bahwa seseorang cenderung melihat sesuatu di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh. Teori Gaslat menjelaskan bagaimana persepsi visual bisa terbentuk. Misalnya, ketika kita sedang melihat awan dan melihat suatu bentuk yang mirip suatu objek. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor empiris, faktor nativisme, dan faktor konvergensi. Lalu, pertumbuhan dan perkembangan serta hubungannya dengan proses pembelajaran. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan yaitu perubahan pada diri individu yang bersifat fisik dan dapat diukur secara kuantitatif seperti perubahan tinggi badan yang dapat diukur dengan meter, perubahan berat badan yang dapat diukur dengan kilogram. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau untuk fungsi psikologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau progresif yang disebut dengan kematangan. Terakhir, yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Nah, apa saja sih manfaat mempelajari psikologi pendidikan itu? Manfaatnya yang pertama yaitu dapat memahami perubahan siswa, yang kedua menciptakan iklim yang kondusif di dalam kelas, yang ketiga dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat, yang keempat memberikan bimbingan kepada siswa, yang kelima bisa berinteraksi dengan tepat dengan siswa, yang keenam bisa memberikan evaluasi hasil pembelajaran, yang ketujuh dapat memotivasi belajar, yang kedelapan menentukan tujuan pembelajaran, yang kesembilan penggunaan media pembelajaran yang tepat, yang kesepuluh penyusunan jadwal pembelajaran yang sesuai. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai psikologi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.